maka untuknya kehidupan yang sempit. Banyak menangis. Yang aku khawatirkan justru dibentangkan kepada kalian kehidupan. Apa yang dikhawatirkan? Dikhawatirkan Nabi untuk umatnya. Seorang kafir yang sangat kaya raya di Indonesia ini, tidak perlu kita sebutkan perusahaannya, antum pasti tahu. Kalau anda sebutkan nanti ketahuan orangnya. Dia berkata kepada supir pribadinya, kamu itu hidupnya lebih nikmat daripada saya. Supir pribadi, Pak. Hidupnya kamu itu lebih nikmat daripada hidupnya saya. Ini pengakuan yang tulus dari orang yang tidak beriman. Ala kulli hal, jangan anggap harta yang Allah berikan kepada orang kufar adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Justru Allah mengatakan Allah ingin azab mereka dengan harta itu. Jangan salah tatap. Berikutnya firman Allah di dalam Al-Quran, surat Taha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada ibadah kepadaku, tidak beribadah kepadaku dan berpaling daripada ibadah itu, berarti tidak mau beribadah alias berbuat maksiat, tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan Allah berikan kepadanya? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka untuknya kehidupan yang sempit. Hidupnya tidak nyaman. Hidupnya menderita. Maka pelaku maksiat hidup dalam penderitaan. Siapapun dia. Dan jangan sampai yang tadi sudah kita sempat katakan, tawa canda mereka, kebahagiaan fata morgana yang ada pada kehidupan mereka, glamornya kehidupan mereka, terasa nyamannya menurut pandangan mata kehidupan mereka, itu justru kita menganggap bahwa mereka berada dalam kenikmatan. Allah mengatakan mereka dalam kehidupan yang sangat sempit. Mereka menderita dalam kehidupannya. Karena maksiat mengandung penderitaan, mengundang penderitaan di permukaan bumi, bukan mengundang kenikmatan. Sebaliknya, ayat yang tadi telah kita bacakan, surat At-Taubah ayat 82, "Falyadhaku qalila walyabku katsira." Hendaklah mereka sedikit tertawa dan hendaklah mereka banyak menangis, karena di sanalah kebahagiaan itu berada. Hendaklah mereka banyak beribadah, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Banyak berzikir dan beribadah kepada Allah, karena di sanalah jiwa mereka menjadi tenang dan tentram. Maka apa yang kita rasakan, ketentraman yang kita rasakan, itu buah daripada ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit orang-orang yang tertipu dan melihat tawa canda pelaku maksiat, lihat tertawanya pelaku maksiat, lihat leluconnya pelaku maksiat, dianggap mereka berada dalam kenikmatan hidup. Salah. Mereka salah tatap dan salah pandang. Justru orang yang rajin berpuasa, dialah orang yang akan mendapatkan kenikmatan hidup. Orang yang rajin berinfak dan bersedekah, dialah yang akan mendapatkan kenikmatan. Orang yang rajin duduk di majelis ta'lim adalah orang yang akan mendapatkan kenikmatan hidup. Orang yang rajin membaca Al-Quran, dialah orang yang akan mendapatkan kenikmatan hidup. Orang yang mempersedikit waktu tidurnya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bangun di malam hari, dialah orang yang akan banyak mendapatkan kenikmatan. Justru orang yang berjuang untuk agamanya dengan dunianya, dialah orang yang akan banyak mendapatkan kenikmatan. Lihatlah Rasul, dengan kehidupan Rasul tercinta SAW, beliaulah orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan kehidupan dunia. Ini pandangan yang benar. Ketaatanlah yang akan mendatangkan kenikmatan dunia, bukan kemaksiatan. Dan lihatlah betapa banyaknya pemuda-pemudi kita yang tertipu dengan penampilan mereka yang menipu, sehingga banyak pemuda-pemudi kita yang
kaum muslimin dan muslimat yang merasa bahwa kehidupan mereka nyaman, kehidupan mereka nikmat, kehidupan mereka bahagia, sehingga jutaan atau tidak, kalau tidak puluhan ribu atau ratusan ribu, kalau tidak jutaan yang ingin menjadi seperti mereka. Itu karena mereka memandang bahwa pelaku maksiat berada di dalam kenikmatan. Lihatlah ketika dibuka kesempatan menjadi bintang, berapa yang mendaftar? Dan antum lebih tahu lah urusan itu daripada ana. Karena ana orang daerah, ana nggak terlalu tahu. Antum orang ibu kota Jakarta, karena di sini letaknya banyak para bintang. Walaupun bintang maksiat, tapi begitu dibuka kesempatan menjadi bintang, puluhan ribu, ratusan ribu, atau jutaan, nggak tahu anak berapa yang mendaftar ingin jadi bintang itu. Ketika mereka jadi bintang di dalam kemaksiatan, kita katakan selamat menderita. Berikutnya, salah dalam menatap dunia. Hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Amr bin Auf radhiyallahu anhu wa ardhah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dengarkan saudaraku saudariku kaum muslimin, lihat bagaimana Rasul menatap dunia dan lihat bagaimana kita menatap dunia. Kata Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, mal faqru akhsha alaikum. Aku tidak mengkhawatirkan kefakiran kepada kalian wahai umat Islam. Tidak mengkhawatirkan kefakiran. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takutkan, yang aku khawatirkan justru dibentangkan kepada kalian kehidupan dunia. Dilapangkan oleh Allah selapang-lapangnya untuk kalian kehidupan dunia. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dunia itu telah dilapangkan dan dibentangkan oleh Allah untuk orang-orang sebelum kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba dalam kenikmatan dunia itu, dalam kelapangan harta itu, sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk itu. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Dengan itu dunia menghancurkan kalian sebagaimana dia menghancurkan mereka. Apa yang dikhawatirkan Nabi untuk umatnya? Apa yang dikhawatirkan Nabi untuk umatnya? Justru kekayaan yang diperebutkan. Justru kenikmatan dunia yang dilapangkan, kemudian terjadi musabaqah, saling kejar dunia itu. Itu yang dikhawatirkan Nabi kepada umat. Itu yang dikhawatirkan Nabi kepada orang yang sangat ia cintai, yaitu umatnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengkhawatirkan kefakiran kepada umat Islam. Nabi justru mengkhawatirkan kelapangan dunia. Apa yang kita khawatirkan? Justru sekarang ini himbauannya takut apa? Takut kefakiran, takut kemiskinan, takut kefakiran, takut kemiskinan. Itu yang dipropagandakan. Sehingga sampai-sampai seorang dai mengatakan umat Islam itu wajib kaya. Subhanallah, berarti kalau tidak kaya berdosa? Karena kalimat wajib, lawan wajib adalah haram. Alangkah banyaknya orang-orang yang antum katakan berdosa, dari mulai zaman para sahabat sampai dunia kiamat. Kalau sampai mengatakan umat Islam wajib kaya, hanya dengan dalil umat Islam wajib membayar zakat. Apakah semua umat Islam wajib bayar zakat? Tidak. Orang Islam yang wajib bayar zakat hanya segelintir orang yang diwajibkan Allah zakat kepadanya ketika Allah berikan kepadanya kenikmatan dunia. Tidak semuanya.
Berarti tidak semua umat Islam wajib bayar zakat. Namun dengan alasan itu kemudian dia katakan umat Islam wajib zakat karena wajib kaya, karena wajib bayar zakat. Dan zakat tidak mungkin kecuali oleh orang yang memiliki harta. Terus dikumandangkan harta itu harus, umat Islam tidak boleh miskin, umat Islam tidak boleh. Padahal Nabi mengatakan bukan itu yang Nabi takutkan kepada umat. Sampai keluar hadis palsu. Kadal faqru an yakuna kufran. Kefakiran mendekatkan orang kepada kekufuran. Antum kira harta tidak mendekatkan orang kepada kekufuran? Orang-orang yang berjatuhan ke dalam dunia kekufuran karena harta lebih banyak daripada kefakiran. Kenapa kita tutup mata kita dari satu sisi dan kita buka mata kita dari sisi yang lainnya? Lihat orang-orang yang berbuat syirik karena hartanya. Lihat orang yang kedukun karena ingin mencari harta. Lihat orang yang melakukan pesugihan karena harta. Lihat orang yang melakukan hal-hal yang haram karena harta. Lihat orang yang tidak perlu dihukum halal dan haram karena harta. Lihat orang yang menjual harga dirinya karena harta. Betapa banyaknya korban-korban yang berjatuhan karena fitnah harta. Dan itu yang dikhawatirkan Nabi SAW kepada umat. Mal faqr akhsha 'alaikum. Tidak kefakiran yang kukhawatirkan kepada kalian. Dan hadis Nabi ini ketika Abu Ubaidah datang dari Bahrain dengan harta kepada Nabi SAW di malam hari, terdengar kabar di tengah para sahabat, mereka kemudian menghadap Nabi setelah sholat subuh. Nabi tersenyum dan mengatakan hadis ini, aku tidak mengkhawatirkan kefakiran kepada kalian. Yang aku khawatirkan justru kekayaan itu. Ini dia beberapa poin yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menatap tatapan yang benar tentang dunia dan kehidupannya agar kita tidak salah. Kita tutup dengan hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadisnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah punya 100 nikmat. Allah punya 100 rahmat. Yang satunya Allah turunkan ke permukaan bumi. Disitulah seluruh makhluk mendapatkan rahmat dan berbagi rahmat dan kasih sayang. Semuanya hewan, jin, manusia. Semuanya berbagi satu nikmat yang ada, satu rahmat yang ada itu. Sisanya Allah letakkan di dalam surga. Jadi seluruh kenikmatan yang ada di permukaan bumi, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, hewan pertama sampai hewan terakhir, itu hanya satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita perebutkan bersama. Yang kita bagi bersama sesuai dengan kadaran bagian yang dibagikan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, semua jin, semua hewan. Apakah itu yang akan kita perebutkan atau kita saling berlomba-lomba memperebutkan 99 yang Allah siapkan di dalam surga? Dan rahmat Allah lebih banyak daripada itu. Rahmat Allah tidak terbatas. Namun Allah mengatakan satu yang Allah turunkan dan dibagi kepada seluruh makhluknya, dan kemudian 99 Allah letakkan di surga.